Puji Tuhan, saudara-saudara. Saat ini kita akan melihat betapa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, dan Yesus mau murid-muridnya juga mengalami atau melakukan sesuatu perbuatan yang besar. Sebagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, Yesus juga berharap kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya juga akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat yang besar. Saudara, saat ini kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutuk pohon ara sehingga pohon ara itu layu dan kering. Kita akan belajar dari ayat 1 perikop ini dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Tapi sebelumnya saudara, saya sangat berharap bahwa sebelum kita memulai lagi untuk merenungkan firman ini, mari kita berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada saat ini di mana kami boleh lagi ada kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, di mana Engkau akan mengajar murid-murid-Mu, mengajar kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bahkan Tuhan mau kami melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau ajari kami, berikan kami hikmat, akal budi, pengetahuan dan pengertian, sehingga dalam pemberitaan firman ini Tuhan, hikmat-Mu yang nyata dan setiap para pendengar YouTube akan menerima berkat dari Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Oleh karena ketika firman Allah, ketika firman Tuhan disampaikan, maka banyak jiwa diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, sebelum kita melanjutkan, saya pertama-tama akan membacakan ayat ini sebanyak beberapa ayat, yaitu satu perikop. Demikian firman Tuhan. Judul perikop adalah Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Baik, puji Tuhan saudara. Inilah firman Tuhan yang kita baca saat ini. Dan saya secara pribadi sangat yakin dan sangat percaya bahwa kita banyak berdoa kepada Tuhan. Sangat banyak berdoa. Tapi kadang-kadang doa kita belum terjawab. Jangan putus asa saudara, karena Tuhan Yesus berjanji di sini bahwa kalau kita katanya tidak bimbang, maka apa yang kita doakan akan kita
Kalau kita tidak ragu apa yang kita doakan, maka doa kita pasti akan dijawab Tuhan kepada kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita selidiki ayat ini dalam pasal 21 ayat 21 dikatakan, 19 saja dulu ya saudara. Ayat 19 dikatakan, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara, kita melihat di sini pembacaan ini, kalau di ayat-ayat lain dikatakan bahwa pohon ara ini belum musim, jadi dia tidak berbuah. Berarti ada musim. Ketika Yesus melihat pohon ara ini belum musimnya untuk berbuah, sehingga ketika dia mencari buah dari pohon itu, dia tidak menemukan satu pun dari pohon itu, satu buah pun dari pohon ara itu. Jadi saudara, kita akan berpikir, oh ya pantaslah tidak ada buah, memang belum musimnya. Tapi Yesus punya satu rencana atau satu pengajaran kepada murid-muridnya bahwa dia membuat suatu mujizat dengan cara yang sangat luar biasa, yaitu dia kutuk pohon ara itu dan layu lalu kering. Bukannya lalu kering. Saudara, mungkin kita berpikir, kok kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu padahal belum musimnya untuk berbuah? Itu sebabnya saudara, mari kita lihat, kita belajar. Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan kepada kita anak Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak harus seperti pohon ara itu. Mengapa saya katakan tidak harus seperti pohon ara itu? Pohon ara itu pada tidak musim dia tidak berbuah. Tapi nanti kalau pada musimnya dia akan berbuah. Nah, apa pengajaran dari hal ini? Sebagai anak Tuhan, saudara-saudara, saya dan saudara, kita harus belajar bahwa ada hal yang perlu dijelaskan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sebagai anak Tuhan menghasilkan buah, yaitu buah-buah pertobatan, dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah apa? Buah roh. Jadi Tuhan Yesus mau sebagai anak Tuhan, kita, saya dan saudara harus menghasilkan buah. Tidak hanya musimnya saja, tapi sepanjang tahun kita harus menghasilkan buah. Sepanjang hidup kita tanpa mengenal musim, kita harus memiliki buah. Supaya ketika Yesus datang, dia melihat kita. Kalau kita tidak berbuah, tidak menghasilkan buah, maka Tuhan Yesus akan mengutuk kita dan kita akan kering. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita berbuah? Hiduplah kita di dalam roh. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya, ada 9 itu. Itu perlu ada di dalam hidup kita. Dalam Galatia 5, 22, 24, 23. Itu perlu ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya musiman, lagi enak, lagi banyak uang, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Lagi tidak ada uang, tidak ada yang menyenangkan, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak, tapi kita harus datang kepada Tuhan sepanjang musim, sepanjang waktu, sepanjang masa, tanpa mengenal musim. Kita harus menjadi orang yang menghasilkan buah. Itulah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa sebagai anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus harus berbuah senantiasa, hari-hari, tiap saat. Selama masih hidup, kita harus berbuah.
Kemudian yang ke ayat 21 dikatakan di sana, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang." Perhatikan saudara, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kapan kita bisa percaya? Apakah kalau ada hal-hal yang gampang-gampang kita bisa percaya? Atau kita dalam kesulitan kita bisa percaya? Misalnya kita kekurangan makanan, kita tidak punya uang tapi ada hal-hal yang perlu kita beli. Bagaimana? Apakah kita bisa percaya dan tidak bimbang? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudaraku, sering sekali kita diperhadapkan dengan hal yang sulit. Sering sekali kita diperhadapkan dengan hal yang luar biasa dahsyatnya, sulitnya, sehingga kita serasa tidak mampu dan kita jadi ragu dan khawatir. Inilah sering membuat kita berdoa, doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena kita bimbang, kita ragu. Padahal Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu percaya dan tidak bimbang." Oke, saudara, mari kita perhatikan. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu akan membuat tanda ajaib atau hal-hal yang luar biasa, lebih daripada apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan kamu akan bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke laut, dan gunung itu akan beranjak. Artinya ketidakmustahilan itu bisa terjadi kalau kita bersandar kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita lebih lagi menggali hidup kita, pengetahuan kita, bahkan apa yang talenta kita yang Tuhan beri, kita gali lagi, lebih lagi, supaya kita dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. Karena tadi dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa orang yang berada atau orang yang melekat kepada pokok atau ranting melekat kepada pokok, maka ranting akan berbuah. Tapi kalau ranting lepas dari pokok, maka ranting akan kering dan akan dibuang, layu dan kering dan dibakar. Tapi saya dan saudara adalah ranting yang berbuah. Saya dan saudara adalah ranting yang menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika Yesus datang mencari buah kita, dia melihat, oh, ini anakku punya buah yang banyak. Buah pertobatan, buah Roh Kudus kita miliki dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saudara, dalam ayat yang ke-23, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya, apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi saudara, ini saatnya kita harus semakin giat melayani Tuhan, semakin giat memberitakan Injil kerajaan sorga. Begitu banyak jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus. Begitu banyak jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun banyak yang lemah. Tapi mari teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang ada menonton di YouTube ini,
mari itu saya ajak saudara untuk semakin menyerah kepada Tuhan Yesus. Percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tolong kita. Persoalan apa yang saudara alami hari ini? Saat ini apa yang saudara alami? Ingat, Tuhan Yesus berjanji. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Ingat, penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Kamu pasti menerimanya. Saya sungguh sangat yakin saudara, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus itu akan melihat kita, Tuhan Yesus itu akan menolong kita, Tuhan Yesus itu akan berbicara di dalam hati kita, bahkan Tuhan Yesus akan mengajari kita untuk apa kita, bagaimana kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bahkan memenangkan jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Saya yakin saudara, ada banyak tantangan ketika kita mengikut Tuhan. Tapi Yesus berkata dalam Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Pada saat dia melihat pohon ara itu tidak berbuah, lalu dia kutuk. Sekalipun itu belum musimnya. Kenapa? Sebenarnya Tuhan Yesus tahu itu belum musim buah ara. Tapi dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya satu hal. Bahwa hidup anak Tuhan, hidup orang percaya, bukanlah hidup yang musiman. Ya, bukan hidup yang musiman. Musiman dalam arti, kalau lagi enak, kita mau mengasihi Tuhan. Ada pergumulan, ada persoalan, kita tidak mau memuji Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau, apapun keadaan kita, apapun situasi kita, bagaimanapun hidup kita, kita tetap datang kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya datang, kita membawa buah pertobatan dan buah kehidupan. Sehingga melalui hidup kita ada banyak jiwa diselamatkan. Ketika hidup kita ada banyak orang dibawa kepada Kristus. Saudara, kalau Yesus ada di dalam hati kita, Yesus ada di dalam hidup kita, maka saya percaya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan menolong kita untuk menang, akan menolong kita untuk berbuah, akan menolong kita untuk menghasilkan hal-hal yang baik, berguna bagi sesama, memuliakan nama Tuhan. Baik saudara, kita belajar bahwa bagaimana supaya kita percaya. Supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ingat hal-hal mujizat-mujizat yang dia buat selama dia ada di dunia ini. Ada banyak mujizat dia buat, ada banyak tanda ajaib dia buat sewaktu dia masih di dunia ini. Orang mati dia bangkitkan, orang sakit dia sembuhkan, orang lumpuh dia sembuhkan, orang buta juga, bahkan orang-orang yang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bilang, nanti kamu pun bisa berbuat lebih besar daripada apa yang saya buat. Itu janji Tuhan Yesus kepada kita, kepada saya dan saudara, kepada murid-muridnya, dan kepada bangsa Israel pada zaman itu. Jadi saudara, kita harus mengingat tanda ajaib itu. Janji Tuhan di dalam firman Tuhan harus kita ingat. Sehingga kita pakai janji itu untuk mengingatkan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kita. Saudara dan saya mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya hidupmu berbuah, hidupku berbuah, hidup kita semua berbuah. Buah apa? Buah pertobatan. Bagaimana caranya? Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memimpin kita, bukan dipimpin oleh daging.
kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita dari hari ke hari semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya garis bawahi bahwa doa yang dikabulkan Tuhan adalah jika kita percaya dengan sungguh-sungguh, atau kepercayaan kita penuh dengan kepercayaan, maka doa kita akan dikabulkan. Ada banyak doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Apakah Tuhan benci dengan kita? Tidak, tapi Dia mau kita semakin dewasa, semakin banyak kita belajar firman Tuhan, dan semakin banyak kita dikuasai oleh Roh Kudus. Oke saudara, saya sungguh percaya. Buka hatimu, terima Yesus, dan jadikan Dia menjadi Raja dan Tuhan di atas hidupmu, sehingga Dia yang mengatur segalanya, dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saya dan saudara, dan kita akan menjadi pemenang. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pemberitaan firman ini. Kami hanya bisa percaya sepenuhnya kepada Engkau, dan biarlah Tuhan Yesus yang Kau yang bertindak dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari akan semakin layak di hadapan-Mu. Suci kuduskan hati dan pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus dapat menikmati hidup yang menghasilkan buah, yaitu buah-buah pertobatan. Buah Roh Kudus akan selalu muncul dalam kehidupan kami tanpa musim, tapi sepanjang tahun, sepanjang kami hidup di dunia ini, kami mau menghasilkan buah, yaitu buah Roh Kudus dan buah pertobatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Roh-Mu kami mampu melakukan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bebaskan Roh Kudus-Mu bebas berkarya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya sungguh percaya saudara mengasihi Tuhan. Sama-sama kita mengasihi Tuhan. Dan saya mohon dukungannya. Mari saudara boleh pencet tombol subscribe, like, bahkan buat komen, supaya channel ini makin baik ke depan, dan juga share kepada media sosial lainnya, sehingga channel kita ini menjadi channel yang baik dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus, dan banyak jiwa dimenangkan. Baik saudara, demikianlah dulu pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia dan selamat bersukacita. Puji Tuhan.